lulusan terbaik untuk periode ini? IPK ulun 3,86. Itu dari mata kuliah yang diselesaikan 6 semester, yang dapat B berapa? Masih ingat nggak? Ada satu mata kuliah Satu mata kuliah aja, yang lainnya dapat A. tinggi. Oh, oke. Abah pekerjaannya biasanya jadi tukang untuk seluruh dosen-dosen Fakultas Keahlian dan Teknologi. Tentunya ulun sangat-sangat berterima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik di lingkungan Fakultas Syariah. Kita sambut tamu kita, Wafiq Azizah. Selamat datang, Wafiq. Nama Wafiq sudah sering dibicarakan di kalangan para dosen dan para pengelola Fakultas Syariah, terutama setelah yudisium kemarin. Jadi kita merasa penting untuk mengajak Wafiq ngobrol santai untuk sekedar berbagi mengenai pengalamannya, perjuangannya, serta strateginya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah hingga terakhir skripsi. Dan dia akhirnya mendapatkan predikat lulusan terbaik untuk periode ini. Baik, Wafiq Azizah, panggilannya siapa ya? Biasanya dipanggil Wapik. Panggil Wafiq. Kalau boleh Bapak panggil Wafiq saja ya. Boleh. Orang mana Wafiq ini? Ulun aslinya dari Balangan, tepatnya di Kecamatan Lampihong. Oke, orang Hulu Sungai. Nggih. Kelahiran tahun berapa? Ulun lahir tahun 2002. Tahun 2002. Berarti sekarang 21 tahun ya. Nggih, 21 tahun. Kemarin mulainya kuliah tahun berapa itu? 19. 2019 ya. 2019 mulai, 2023 selesai. Jadi berapa semester tuh? Tepat 9. 8. Oh, pas 8. Oh iya iya, iya. 8. Dulu sebelum kuliah di UIN Antasari, sekolahnya di mana? Dulu sebelumnya ulun sekolah di SMK Negeri 1 Batu Mandi, letaknya di Balangan juga, jurusan akuntansi. Nggih. Lulusan akuntansi. Lalu masuk ke prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya. Kelihatannya jelas hubungannya ya, akuntansi dan hukum ekonomi syariah. Tapi waktu dulu mendaftar memang dari awal ingin masuk ke situ? Inggih, dari awal memang waktu ikut SPAN PTKEN waktu itu mendaftarnya memang hukum ekonomi syariah di pilihan pertama. Oke. Karena kita juga punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang lebih aplikatif ya. Tapi memang dari awal pengen mendalami hukum ekonomi syariah ya, yang lebih teoritis sebenarnya ya. Inggih. Oke. Baik, tapi sebelum kita masuk lebih banyak ke perkuliahan, kita bicara sedikit tentang keluarganya Wafiq dulu. Wafiq, anak keberapa di dalam keluarga? Ulun anak pertama dari 4 bersaudara. Oh, jadi sulung ya. Ada yang cowok?
Ada cowok satu, 3 cewek. Oke. Orang tuanya bekerja di bidang apa nih? Kalau mama pekerjaannya mengurus rumah tangga. Kalau abah Hmm, pekerjaannya biasanya jadi tukang. Jadi tukang rumah maksudnya ya, tukang. Oke. Jadi tinggalnya tadi di Lampirong, sekolah SMK di sana, Iya. lalu memutuskan kuliah ke Banjarmasin UIN Antasari tahun 2019. Ibu dan Bapak udah tahu belum bahwa kamu lulusan terbaik periode ini? Ini sudah tahu. Sama abah kan maju ke depan juga semalam. Jadi orang tua sudah tahu dan sudah menghadiri acara wisuda. Wah, berarti bangga banget dong ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sangat bangga. Waduh, Alhamdulillah. Kemarin IPK-nya berapa sih? Kalau IPK ulun 3,86. dapat selesai 8 semester pas. Oke, jadi kalau kita hitung mundur ya, 8 semester itu kamu ngerjain skripsinya kapan tuh? Di semester berapa? Kalau dari sempronya di bulan November 2022 dan akhirnya sidangnya di tanggal 13 Juni 2023, sekitar 6 bulanan mengerjakan skripsi waktu itu. Oke, itu berarti semester berapa tuh kamu ngerjain? Dari semester 7 sampai semester 8 Semester akhirnya. 7 sampai semester 8. KKN-nya berarti semester 7. Nggih, KKN di semester 7. Jadi sambil KKN sambil ngerjain skripsi. KKN dulu baru sempro baru mengerjakan skripsi. Oke, karena waktu itu Sempro masih belum menjadi syarat KKN ya seperti sekarang. Tapi Syaratnya cepat juga itu, cepat juga itu. Jadi eh, habis KKN, maju Sempro, penelitiannya lapangan atau penelitian, kepustakaan? penelitian lapangan. Penelitian lapangan. Masih ingat nilai skripsinya berapa? Nilai skripsi waktu itu 90,7. 60,7, berarti A plus ya. Nggih, alhamdulillah. Oke, temanya tentang apa? Tentang perlindungan konsumen. Jadi judulnya ulun tindakan konsumen terhadap kesepakatan damai yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jadi itu studi lapangan di Banjarmasin. Nggih, Di mana nih anunya lokasi penelitiannya? lokasi penelitiannya di BPSK Kota Banjarmasin, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kamu ke sana ya untuk ngumpulin data, wawancara gitu. Yang bimbing siapa kemarin tuh? Kebetulan pembimbing ulun Ibu Dekan, Ibu Amelia Rahmanias, sama Oh, Ibu Tuti Hasanah. oke, baik. Nah, itu orang-orang hebat semua itu. Nah, jadi beruntung ya, kamunya udah rajin dan punya kemampuan yang baik. Para pembimbingnya juga orang-orang hebat ya. Pasti mereka juga ikut bangga ya kamu dapat nilai yang bagus di skripsi. Berarti kalau KKN-nya juga di semester 7, menyelesaikan kuliahnya 6 semester selesai, tidak ada yang diulang ya. Nggih, selesai di 6 semester semua matkul. Oke. Itu dari mata kuliah yang diselesaikan 6 semester, yang dapat B berapa? Masih ingat nggak? Ada satu mata kuliah. Satu mata kuliah aja, yang lainnya dapat A. Nggih, Oh, oke. Apa itu yang dapat B itu?
Waktu itu mata kuliah sejarah hukum Islam dapat B+. Sejarah dong. Tempat Karena B+. tinggi, karena kan waktu itu setengah semesternya offline, setengah semesternya online, jadi ada adaptasi mungkin kayak rada susah, makanya nilai ulun agak turun waktu itu. Oh, karena ini ya, habis COVID ya. Hmm, Oke, habis COVID. Jadi kamu sempat mengalami juga ya masa-masa COVID itu berapa semester sih kemarin? Sempat da- yang nggak masuk tuh. dari semester 2 akhir semester 2 sampai semester 5. Jadi sekitar Hmm, hampir 3 semester lah, Pak. hampir 3 semester. Baru lagi turun offline. Oke. Nah, itu menarik tuh. Kalau di masa-masa itu kan kita semua memang kuliah dari rumah ya. Jadi sangat tergantung kepada kerajinan mahasiswa dan tergantung juga sama bagus tidaknya jaringan internet di daerah masing-masing. Kalau di tempatmu gimana tuh jaringan internet? Alhamdulillah kalau waktu yang masa-masa kuliahnya secara daring, di sini internetnya masih lancar. Tapi kalau sekarang sudah sering kalau mati listrik hilang sinyalnya. Tapi kalau waktu dulu mati listrik ada masalah, Pak. Jadi Alhamdulillah lancar ulun kuliahnya waktu itu. Oke, jadi kamunya sudah semangat, didukung oleh Sinyalnya. fasilitas sinyal yang kuat gitulah ya. Jadi tidak ada masalah ketika zaman COVID kuliah secara daring. Paling cuman ada beberapa kali. Baik. Selama kuliah sering sakit nggak? Atau alhamdulillah sehat-sehat aja? Alhamdulillah jarang sakit. Paling sakit yang kayak demam sedikit. Jarang kalau yang sampai parah kada bisa turun ke kuliah, jarang. Baik. Jadi intinya kamu jaga kesehatan dengan baik, kamu berada di wilayah yang jaringan internetnya baik, sehingga ketika kuliah daring nggak masalah dan kamu jaga semangatmu ya ketika menjalani perkuliahan. Mata kuliah apa sih yang menurut kamu paling berkesan? Paling Ada berkesan. nggak? Banyak kan pasti mata kuliah yang sudah kamu ambil, tapi mungkin ada mata kuliah yang sangat berkesan, entah karena sangat sulit atau justru sangat mudah atau sangat menyenangkan dan lain sebagainya. Dimulai dari yang sangat sulit kalau kalah dulu lah. Kalau yang paling sulit menurut ulun ada satu matkul kajian kitab ahkam, karena ulun kan basicnya dari SMK, jadi bukan yang bagus kalau membaca kitab-kitab apalagi Arab gundul tanpa ada barisnya, jadi itu lumayan sulit bagi ulun. Tapi itu Kan juga dapat A ya. Iya, iya, iya. Jadi kan pesan moralnya anak lulusan SMK masih bisa dapat A untuk mata kuliah baca kitab gundul. Kira-kira gitu ya. Nah itu gimana itu kemarin usahanya sehingga bisa hasilnya maksimal? kalau usahanya kan waktu itu bapaknya kalau ngajar kan membacakan dulu itu uh, apa yang di kitabnya kan dikasih satu apa dikasih buku sama beliau, jadinya kalau sambil dibacakan sambil ditulis barisnya apa kayak gitu. Jadi Hmm, yang sudah ujiannya waktu itu ujiannya lisan, alhamdulillah lancar. oke, oke. Masih ingat siapa dosennya? Bapak Wahyu. Oh, Bapak Wahyu, baik. Yang dari Sulawesi itu ya. Tinggi.
Oke. Jadi intinya kamu menyimak bacaan beliau, kemudian kamu berisi naskah yang kamu punya, lalu Nggih, dilatih. Oke, jadi sebenarnya strateginya sederhana saja ya, tapi yang penting mau gitu. nggih. Iya, iya, baik. Dan gimana kamu membuat perasaan, aku kan lulusan SMK. Bagaimana kamu menghilangkan perasaan yang menyebabkan kamu bisa turun kepercayaan dirinya gitu? Mungkin belajar dari yang lalu-lalu kan waktu itu ulun waktu SMP bukan di SMC tapi di MTS. Jadi dari MTS ke SMK juga lumayan adaptasinya. Tapi akhirnya alhamdulillah ulun juga berhasil waktu itu jadi lulusan terbaik se Kabupaten Balangan lulus. Hmm, Jadi menurut ulun tidak ada yang tidak bisa selama kita masih mau belajar. ya, 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 ya. Jadi proses adaptasi itu sudah kamu jalani sebelumnya ya, dari Nggih. MTS ke SMK, habis itu dari SMK ke UIN. Jadi prinsipnya asal mau berusaha, insya Allah Bisa. jadi aja gitu ya. Ini bagus banget nih. Jadi intinya kan mau apa tidak mau ya, Opik ya. Nggih. Wah, mau atau tidak mau. Jadi bukan masalah, bukan menyalahkan latar belakang kita, tapi seberapa keras kemauan kita untuk bisa gitu ya. Terus kalau mata kuliah yang lain yang berkesan, Kalau mata kuliah lain yang berkesan mungkin ada beberapa mata kuliah yang ulun suka kayak kenotariatan sama hmm, teknik pembuatan akta. oke. Karena lumayan seru menganalisis apa yang dimasukkan di dalam uh, di dalam aktanya sama kayak melatih ketelitian di situ. Menurut ulun itu Hmm, menarik, menarik. Yang ngajar siapa itu? yang ngajar Ibu Siti Rosida Hamdan. Uh, Kalau kada salah, Sidin bukan dosen tetap di UIN. Tapi beliau ini ya pelaku anu apa? Kenotariatan, dosen praktisi istilahnya ya. Iya, Oh, baik. Dua-duanya yang mengajar beliau. iya. Ada nggak mata kuliah yang menurut kamu mudah sekali? Di antara yang semuanya itu kayaknya itu deh yang paling mudah gitu. Nggak banyak usaha gitu udah dapat aja gitu nilai. Menurut ulun nggak ada sih Pak. Nggak Semuanya ada ya. katanya. Semuanya perlu perjuangan berat ya. Jadi kalau semuanya perlu perjuangan berat, sementara kuliah ini sampai 4 tahun, gimana cara kamu menjaga motivasimu untuk tetap tinggi gitu? Motivasinya ya yakin aja kalau pasti bisa. Motivasi ulun untuk tetap belajar kah Pak? Tadi kata Betul. tinggi. Jadi menjaga motivasi tetap tinggi selama 4 tahun. Karena ulun termasuk orang yang bisa dibilang lumayan perfeksionis, jadi kalau sudah terjun ke dalam sesuatu, menurut ulun, ulun harus mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Hmm, oke. Jadi kamu punya kayak semacam tekad lah ya. Pokoknya kalau sudah diambil satu pekerjaan atau satu tugas, harus baik hasilnya gitu ya. Iya. Oke. Nah itu kan tugas waktu kuliah tuh kadang-kadang tugas kelompok ya. Tidak selalu tugas individual.
karena salah satu pendidikan penting itu kan belajar bekerja sama. Nah, kadang-kadang sepengalaman Bapak dalam tugas-tugas kelompok itu tidak selalu lancar. Ada aja orang yang males ngerjain tugas. Ada aja orang yang nggak tahu malu, nggak ngerjain tugas, ikut tampil doang. Katanya. Nah, pernah nggak Wafik mengalami masa-masa seperti itu dan gimana cara kamu mengatasinya? Kalau yang seperti itu sering sih Pak mengalami kalau tugas kelompok pasti ada aja yang Hmm. banyak alasan lah apalah. Tapi biasanya eh, bukannya ulun kada hakun menggawiakan, tapi menurut ulun kita sudah punya tanggung jawab masing-masing, jadi tetap dia yang harus mengerjakan. Jadi tetap ulun follow up terus cepat-cepat kerjakan kayak gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau tugas kelompok, Wafik jadi kayak semacam pimpinannya gitu ya untuk mengkoordinir teman-teman yang lain. Kadang-kadang soalnya kalau kayak kalau kadada yang memulai semuanya diam Pak. Kalau sudah mau deadline baru yang ribut. Sedangkan ulun orangnya yang bukan yang terlalu bisa kalau mepet deadline. Soalnya kebetulan ulun bukan orang yang bisa begadang. Jadi kalau Nah, lain agak susah ulun menggawinya. Biasanya tugas berapikan ulun juga. Jadi ulun follow up terus supaya cepat. oke. Karena jadwal biasanya juga sudah disiapkan sejak lama ya, Ih, sehingga bisalah diperhitungkan kapan tugas ini harus mulai dikerjakan. Jadi sikap kamu adalah mendorong agar semua anggota di dalam kelompok itu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Tapi pernah terlibat konflik nggak gara-gara itu? Ada yang marah atau apa? Bukan marah sih, apa ya, ngebetein gitu. pernah tapi kayak cuman sedikit habis di situ aja karena wajar kan Pak ada sedikit konflik tapi akhirnya tetap baikan karena ya namanya teman tetap Iya, lagi. iya. Jadi setelah selesai tugas, apalagi nilainya bagus, ya udah sudah senyum semua ya. Baik. Peran orang tua gimana nih dalam mendorong kamu kuliah atau sekolah dengan baik? Yang pastinya yang pertama selalu mencoba memberikan fasilitas terbaik untuk pendidikan ulun. Itu yang Ya, kedua selalu mendoakan pastinya. Yang ketiga selalu mendorong untuk semangat. oke. Jadi kamu ngobrol paling sering sama bapak atau sama ibu? Keduanya, kalau Duanya. waktu masih ngekos di Banjarmasin, setiap harinya pasti ada waktu untuk ngobrol sama orang tua, entah cuman beberapa menit, tapi setiap harinya pasti ada. Oke, jadi tidak bisa dilewatkan ya satu hari tanpa kontak dengan orang tua. Baik, kalau misalnya nih, Opix ditanya ya, apa kira-kira saran untuk teman-teman lain, teman-teman mahasiswa baru, atau teman-teman yang sudah di pertengahan jalan, gimana caranya supaya mereka bisa apa ya mendapatkan prestasi akademik yang baik? Gimana caranya tuh? Kalau dari ulun sendiri, yang pertama pastinya kenali dulu pola belajar mana yang disukai. Kalau sudah mengenali pola belajar yang disukai, proses pembelajaran pasti lebih mudah, lebih mudah memahami juga. Terus yang kedua, ya jangan pernah menyerah karena
setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau yang ketiga mungkin kurang-kurangin healing. Karena anak zaman sekarang sedikit-sedikit healing. Padahal tugas belum selesai. Oke. Healing tuh maksudnya santai-santai gitu atau apa? Iya, santai-santai. Kayak misalnya ada tugas nih seabrek banyak. Tiba-tiba, aduh capek mau healing. Katanya gitu Pak. Biasanya pergi mau Oh, jalan kemana. Padahal tugas belum oh, selesai. oke, oke. Jadi aturlah jadwal healing dan jadwal mengerjakan tugas dengan Dengan baik baik. ya. Heeh. Kamu ikut organisasi nggak? Ikut ada beberapa organisasi yang belum ikuti. Baik. Jadi pandangan kamu tentang mahasiswa yang ikut organisasi positif dong? Tergantung sih Pak. Kalau menurut Ulun pribadi mungkin yang lain banyak yang beda pendapat, tapi kalau menurut Ulun pribadi kuliah tetap nomor satu. Mungkin organisasi kalau sudah mengganggu kuliah bagi Ulun, Ulun stop dulu organisasi. Tapi kan kebanyakan anak organisasi ada juga yang berpendapat kuliah nomor satu, organisasi tidak di nomor dua kan. Bahkan kadang banyak yang gara-gara organisasi kuliahnya terbengkalai. Kalau menurut Ulun Betul. yang bisa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi itu sangat bagus. Malah lebih bagus lagi kalau bisa menyeimbangkan organisasi sama kuliah. Tapi kalau bagi Ulun sendiri, kuliah dulu yang nomor satu. Betul. Karena kayaknya bohong besar ya kalau kuliah dan organisasi sama-sama nomor satu itu nggak mungkin itu. Sulit. Sulit, sulit. Karena kalau misalkan jadwal bentrok ya antara jadwal kuliah sama kegiatan organisasi, pasti ada yang harus diprioritaskan. Nah, jadi kalau dari awal semuanya nomor satu ya terus Terdengar masuk kuliah atau enggak gitu kan? Baik, jadi organisasi juga ada, tapi kuliah kamu jalani dengan waktu yang cepat gitu ya. Terus kalau pertemanan gimana pertemanan? Jadi mahasiswa itu kan masa yang menuju kedewasaan ya. Kalau SMA itu kan masa puber ya, sama kayak SMP. Tapi kalau sudah kuliah itu agak-agak dewasa gitu, sudah belajar lah. tinggi. Nah, di situ ada pertemanan-pertemanan yang pertemanan itu bisa jadi baik, bisa jadi juga enggak gitu. Nah, kamu milih temannya gimana tuh selama kuliah? Kamu Kalau selektif milih teman? kalau yang berteman biasa, Ulun bukan yang pilih-pilih. Kalau orang mau berteman ya Ulun temani. Tapi kalau untuk teman yang bisa dibilang dekat, Ulun cukup selektif memilih teman karena teman sangat mempengaruhi kita, kehidupan kita sangat dipengaruhi. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kitanya juga jadi baik. Kalau kita buruk, sedikit demi sedikit pasti ada terpengaruh. Mm-mm. Jadi istilahnya ini ya, ada teman yang 2 meter, ada teman yang 10 meter gitu ya. Ada yang sangat dekat, setengah meter gitu. Jadi itu beda-beda, ada lapisan-lapisan itu ya. Oke, baik. Bapak sebenarnya sangat gatal nih mau nanya soal pacar, tapi kayaknya nggak usah deh. Karena bukan apa-apa, seringkali persoalan itu mempengaruhi kuliah ya. Jadi kalau misalnya kuliah kamu cepat, pertanyaannya, kamu punya pacar apa enggak? Kalau kamu nggak punya pacar, oh berarti jangan-jangan kuliahnya cepat karena nggak pacaran. Nah, gitu. Dan ini sebenarnya pertanyaan cukup serius karena dari sudut pandang orang tua,
Sudut pandang orang tua itu kan pengen anaknya cepat selesai, tentu dengan nilai yang bagus. Soal jodoh itu nantilah setelah selesai kuliah. Nah, tapi manusia ini kan memang sudah diberi Tuhan perasaan-perasaan tertarik kepada lawan jenis, dan justru tidak normal kalau kita tidak punya perasaan seperti itu gitu. Dan masa-masa kuliah itu biasanya mulai tuh ada semacam kesempatan lah untuk berteman lebih dekat gitu. Nah, cuman beda-beda biasanya kasusnya. Ada yang pertemanan itu semacam positif bagi kuliah, artinya kalau ada kesulitan jadi saling membantu, terutama di bidang akademik. Tapi ada juga yang menimbulkan beban baru, dan seringkali drama-drama yang tidak perlu muncul dari situ, dan itu akhirnya mempengaruhi kuliah. Nah, kalau kamu nggak mau cerita masalah itu karena terlalu pribadi, boleh nggak kamu sampaikan pandangan aja gitu. Pandanganmu soal itu gimana? Kalau ulun pribadi, alhamdulillah sebenarnya ulun belum pernah pacaran. Jadi eh kalau menurut ulun itu kan pilihan dari masing-masing. Menurut ulun pribadi belum ini, belum saatnya. Jadi fokus untuk pendidikan dulu. Karena memang ulun lihat dari banyak yang kadang cerita ke ulun juga bagaimana kehidupan asmara mereka, banyak yang malah membuat mengganggu akhirnya, Hmm, walaupun ada senangnya kadang banyak uh, drama-dramanya itu tadi kayak kata Pian. Jadi iya. tidak gitu. Jadi kalau ditimbang-timbang mungkin lebih banyak negatifnya ya daripada positifnya Tinggi. untuk urusan kuliah gitu. Iya, dan biasanya kalau perasaannya sudah kurang baik, moodnya rusak, eh, susah itu mau presentasi fokus, susah ngerjain skripsi jadi nggak fokus gitu. Tapi kalau kamu, maksudnya kalau kamu diminta pendapatnya gitu ya, kan kalau kamu secara pribadi memang memilih untuk tidak Tinggi. eh, pacaran, dan pasti orang tuamu senang kan kalau misalnya kamu bisa punya sikap seperti itu gitu. Nah, apakah sikap kamu itu kamu harapkan ada di teman-teman, atau kamu pikir ya udahlah terserah masing-masing aja gitu? Uh, kalau hal-hal seperti mungkin agak sensitif lah Pak kalau membahas masalah ini. Tapi kalau menurut ulun itu kembali ke pilihan mereka masing-masing. Cuman kalau sudah mengganggu menurut ulun sebaiknya jangan. Karena banyak Ya, yang negatifnya sebenarnya. mm-mm. Iya, itu yang Bapak tunggu. Jadi, jadi karena masih kuliah dan masih dibiayai orang tua menunggu hasilnya, lebih baik tahan-tahan diri dulu gitu ya. Kalau temenan-temenan biasa oke lah gitu. Tapi kalau yang terlalu dekat, jangan-jangan nanti malah mengganggu eh, kuliah yang seharusnya menjadi amanah dari orang tua. Kalau terakhir nih ya, ini pertanyaan terakhir. Eh, Kamu mau ucapkan apa untuk dosen-dosen dan untuk orang tua? Mungkin dimulai dengan untuk dosen dulu lah.
Untuk seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, tentunya ulun sangat-sangat berterima kasih banyak karena kalau tanpa ulun berkuliah di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tanpa dosen-dosen yang baik, dosen-dosen yang sabar, mungkin ulun belum tentu bisa selesai, belum tentu bisa di tahap ini. Banyak pelajaran yang ulun di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin khususnya. Banyak ilmu, pengalaman, tentang adab juga sangat banyak. Jadi ulun sangat berterima kasih untuk dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh tenaga pendidikan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Apakah kamu punya satu orang atau dua orang dosen yang ingin kamu ucapkan semacam terima kasih secara khusus? Mungkin yang pertama dosen ulun Ibu Dekan Ibu Amelia Rahmi yang membimbing dengan sangat memberikan saran yang mudah ulun pahami. Mungkin tanpa beliau ulun belum tentu bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Yang kedua ada Ibu Tuti Hasanah yang dengan sangat detail juga bimbing ulun. Tinggi. Dan terima kasih karena beliau sudah menjadi dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik ulun juga selama berkuliah di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Ibu Tuti Hasanah atau Ibu Amel yang jadi pembimbing akademiknya? Pembimbing akademik Ibu Tuti Hasanah. Oke. Baik. Sekarang untuk orang tua, kira-kira apa sih yang mau diucapkan? Untuk orang tua, pastinya terima kasih sebesar-besarnya sudah yang pertama mengenalkan ulun di dunia sampai akhirnya di titik ini mungkin belum bisa dibilang sukses untuk sekarang, tapi alhamdulillah sudah sukses lulus dari UIN Antasari Banjarmasin. Semoga bisa sukses lagi dan membanggakan orang tua lagi. Baik. Terima kasih banyak Wafik Aziza sudah berbagi bersama kita hari ini. Terima kasih banyak juga Bapak. Pengalaman kuliah, rahasia-rahasia dari kesuksesannya dan orang-orang yang penting dalam perjalanan kuliah. Kita mendoakan semoga langkah-langkah Wafik selanjutnya dimudahkan oleh Allah. Dan semoga kesuksesan, keberkahan senantiasa menyertai Wafik di masa-masa yang akan datang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.